Itu contoh yang baik. Nah ini contoh yang saya angkat. Karena kita ajar baik-baik, mereka bilang Mel Atok itu suka hina-hina pekerjaan roh. Masa orang gemetar-gemetar, dia bilang itu bukan Roh Kudus. Bukan saja saya bilang bukan Roh Kudus, saya bilang setan. Lebih parah, setan itu. Buka Markus 1:26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Iya, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Makanya saya bilang tadi, cari ayat Roh Kudus goncang orang. Yang saya ketemu setan goncang orang. Ya kita ngomong mesti jelas toh. Coba Markus 9:20, semoga saya tidak salah. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Goncang-goncang. Dan anak itu terpelanting ke tanah. Tamanting. Dan terguling-guling. Taguling. Sedang mulutnya berbusa. Mulu babui. Nah, saudara lihat ini, sorry. Belajar kalau saya kau terus banyak bawa catatan. Dua Korintus 3 ayat 17 dan 18. Mari dalam hitungan ketiga kita baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di bawah tema Roh Kudus yang memulihkan, seturut 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18 ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan disertai dengan keterangan-keterangan seputaran peran Roh Kudus yang memulihkan saya dan saudara sebagai orang percaya yang hadir saat ini atau nanti. Kalau video ini diposting di YouTube, maka semua orang yang mengikuti khotbah ini pun kita berdoa dan berharap berkat yang sama, pemulihan yang sama dirasakan oleh setiap orang. Tuhan Yesus berkata, kamu harus tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Nanti kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, nats yang kita baca 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 17 dan 18. Sebenarnya kalau kita belajar ayat ini, seluruh teks ini mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18, di mana Rasul Paulus sebagai penulis, dia dipakai oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus untuk menulis bagian ini. Dan inti bagian ini adalah Paulus mengkontraskan antara orang-orang yang melayani dalam konteks perjanjian lama dan yang melayani dalam konteks perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, Paulus menyebutnya mereka melayani dengan selubung, mereka melayani tanpa Roh Kudus. Tapi dalam perjanjian baru, mereka melayani dengan pertolongan dan tuntunan Roh Kudus. Jadi melayani bukan karena sistem semata, aturan semata. Sistem perlu, aturan perlu, penaklukan diri kepada aturan-aturan itu sangat perlu. Tapi pastikan kita takluk dengan pekerjaan Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan dalam teks ini, saudara-saudara. Kalau saya ngomong aturan, nah tentu kita tidak bicara sinode gereja mana. Karena semua sinode gereja itu punya aturannya sendiri-sendiri. Dan itu kita perlu saling
saling menghormati satu dengan yang lain. Sepanjang kita sepakat dengan pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus dan am, maka kita keluarga. Amin. Ada gereja seperti saudara-saudara dari gereja Protestan, gereja Masehi Injili di Timur, liturginya rapi, tenang, dan luar biasa. Orang bertanya, apa tanda gereja ada Roh Kudus? Ada yang mengatakan, oh harus rame seperti KKR malam ini. Kalau nyanyi lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, itu baru ada Roh Kudus. Kalau ada yang punya pemahaman begitu, itu pemahaman terlalu dangkal. Roh Kudus tidak ditentukan oleh jingkrak-jingkrak. Roh Kudus tidak ditentukan oleh ibadat tenang-tenang. Mau tenang, mau jingkrak-jingkrak, tepuk tangan, angkat tangan, dan lain sebagainya. Tetap orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang percaya sungguh-sungguh. Dan luar biasanya, saya sebagai anak NTT asli, saya mengucap syukur bahwa mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, orang masih alergi dengan KPI atau KKR. Tapi seiring berjalannya waktu, di berbagai daerah di NTT, tidak ada lagi sinode gereja yang alergi dengan ibadat tepuk tangan, angkat tangan. Karena tepuk tangan atau angkat tangan, ini adalah ekspresi kita untuk memuliakan Allah. Tapi jangan bilang, kalau ibadat tenang tidak memuliakan Allah. Saya tidak setuju sama sekali. Saya pendeta karismatik tulen, tapi saya tidak pernah menganggap bahwa gaya ibadah karismatiklah satu-satunya ibadah yang dipimpin Roh Kudus. Itu sombong rohani namanya. Dan saya tahu KKR malam ini adalah hasil kerjasama dari semua gereja. Amin. Ada kawan-kawan dari Katolik, ada kawan-kawan dari Protestan, karismatik, Pentakosta, itu keren. Ya, konsekuensi pendeta yang melayani di media itu siap-siap saja. Kadang-kadang orang suka potong video kita pendek-pendek, lalu mulai komentar sana sini, adu domba sana sini. Oh, pendeta Melato memusuhi Katolik katanya, atau menghina Katolik. Pendeta Melato menghina karismatik dan lain sebagainya. Pendeta Melato adalah pendeta sesat. Itu saya sering dengar. Sesat atau tidaknya seseorang menurut pandangan Kristus, jangan menurut pandangan siapa-siapa. Kita ini orang Kristen, pusat kita adalah Yesus. Amin. Dia pusat pujian penyembahan, dia pusat pemberitaan, dia sumber segala sesuatu. Jadi kalau mau tahu sesatnya seseorang atau tidak, sesatnya ajaran seseorang atau tidak, tanya Tuhan Yesus. Lihat apa kata Yesus. Sesat menurut Yesus itu begini, Matius 22 ayat 29. Ini sesat menurut Tuhan Yesus. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sekali lagi naiknya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Yang membuat orang sesat itu tidak mengerti kitab suci. Jadi kalau orang bilang seseorang sesat, buktikan kitab suci mana yang dia salah, itu baru sesat. Nah, saya lihat yang komentari saya juga pengetahuan abal-abal. Minta maaf, subscriber baru 1000 kali, lalu mulai tempel-tempel kita punya muka di situ. Tapi saya mengerti, semua YouTuber bercara bermainnya begitu, termasuk saya. Tapi maksud saya, terlalu gampang gitu loh. Orang bilang sesat gini gitu. Kemarin lagi saya kritisi orang terlalu cepat-cepat mengklaim pekerjaan Roh Kudus. Ini karena kita ngomong Roh Kudus nih ya. Dan ini jadi masalah di media sosial. Oh, pendeta Melato menghina pekerjaan Roh Kudus katanya. Sekali lagi, menurut pendapat Yesus, sesat atau tidak? Sesuai firman atau tidak? Kalau sesuai firman, tidak sesat. Tidak sesuai firman, itu sesat. Apalagi bertentangan. Karena saya dalam
sebuah khotbah yang dipenggal, diposting di TikTok dan waduh rame. Saya bilang kalau ada ibadah-ibadah tiba-tiba orang gemetar, banting diri, jatuh guling-guling di situ, jangan cepat-cepat bilang Roh Kudus. Ulang, jangan cepat-cepat bilang Roh Kudus. Coba tunjukkan sesuai firman, karena ikut ajaran Yesus, sesat atau tidak, sesuai firman atau tidak. Kasih tunjuk ayat Roh Kudus banting-banting orang. Kasih tunjuk ayat Roh Kudus guling-guling orang. Jangan tanggapi omong kalau tidak ada dasar ayat. Saya ini tidak ada waktu, saudara-saudara. Saya pelayanan dalam gereja Tuhan yang saya pimpin aja banyak banget. Mau orang nikah, mau doa pagi, mau KKR Rabu, mau doa puasa, mau perkunjungan. Belum lagi Tuhan kasih percaya khotbah di sana sini. Jadi kadang-kadang momen KKR begini Pak, saya ingatkan. Dan semoga videonya viral sehingga orang bisa nonton. Sekarang kita lihat yang guling-guling, banting-banting, berteriak-berteriak itu Roh Kudus atau roh setan. Saya ketemu di Alkitab justru paling banyak roh setan. Bacanya ayat. Saya kalau ngomong pakai ayat ya, tidak pernah khotbah 1 jam ayat cuma 2. Aduh tidak, akan ayat terus. Karena saya di FGBNFI sebagai penasehat, saya bersyukur bahwa di kalangan pengusaha itu paling kuat ayat. Om Hengki mungkin ikut ya. Waktu saya khotbah lalu Zoom sampai di Australia dan ada hamba Tuhan dari Sydney itu, dia khotbah, saya khotbah itu dia catat. Sepanjang Bapak khotbah ini kami catat ada sekian puluh ayat. Untuk saya diberkati. Ternyata ada pengusaha yang ternyata ikut ibadah, dia cari ayat. Bukan hanya cari cerita-cerita. Buat saya itu keren. Duit sudah punya, segala macam sudah punya, tetapi ternyata kebutuhan utama bukan duit, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan kekayaan. Kebutuhan utama, Yesus berkata apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari firman Allah. Amin. Makanya saya sebagai salah satu penasehat FGBNFI NTT, saya bangga sekali kalau ada pengusaha-pengusaha mereka punya grup itu, kasih tahu sudah baca sampai mana, kau baca apa, kau baca ini dapat apa, keren. Itu contoh yang baik. Nah ini contoh yang saya angkat karena kita ajar baik-baik. Mereka bilang Mel Atok itu suka hina-hina pekerjaan roh. Masa orang gemetar-gemetar, dia bilang itu bukan Roh Kudus. Bukan saja saya bilang bukan Roh Kudus, saya bilang setan. Jadi parah, setan itu. Buka Markus 1:26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Iya, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Makanya saya bilang tadi, cari ayat Roh Kudus goncang orang. Yang saya ketemu setan goncang orang. Ya kita ngomong mesti jelas toh. Coba Markus 9 ayat 20, semoga saya tidak salah. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Goncang-goncang. Dan anak itu terpelanting ke tanah. Terpelanting. Dan terguling-guling. Taguling. Sedang mulutnya berbusa. Mulut babui. Nah, saudara lihat ini, sorry. Belajar kalau saya yang khotbah banyak banget catatan. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, lihat ini ayat. Orang tabanting-tabanting, taguling-taguling. Ini pekerjaan roh atau pekerjaan setan. Baca satu kali lagi supaya kita dengar jelas. Lalu mereka membawanya kepadanya. Ya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Goncang-goncang. Dan anak itu terpelanting ke tanah. Tabanting-tabanting. Dan terguling-guling. Taguling-taguling. Sedang mulutnya berbusa. Amin. Nah, ini setan. Nah, ini malam saya mau bagi nih Roh Kudus menurut firman. Karena tema kita Roh Kudus yang memulihkan. Kalau tadi menyanyi lompat-lompat, saya pikir masih cocok lah, batasannya masih jelas. Masih ada ayat pendukung.
biar segala yang bernafas memuji Tuhan, menarilah bagi Tuhan. Jangan ada yang diam. Saya masih setuju. Tapi kalau ada teriak-teriak di sini, kamu akan ditangani khusus. Ya. Tapi memang ada fenomena begini. Orang teriak karena roh memang mau kerja. Roh belum masuk, roh mau kerja. Tapi dia sendiri punya masalah. Entah dia kerasukan setan seperti kasus ini, atau dia punya masalah batin. Sakit hati dengan mama, sakit hati dengan suami, sakit hati itu jadi ada luka di jiwanya. Makanya kalau doa dia berteriak, "Au, au, au." Saya kami pernah layani orang. Sementara kami doa, ini anak gadis sudah berteriak, "Au!" Pokoknya teriak luar biasa. Bagi yang belum belajar, bukan belum tahu, belum belajar saja. Mungkin terlalu sibuk di lain, lupa belajar. Mereka langsung bilang, "Wih, Roh Kudus masuk." Tapi bukan Roh Kudus masuk, ini anak saya punya tetangga. Saya tahu dia paling benci mamanya. Maka waktu kita dekati doakan, langsung dia teriak. Dia berteriak apa? "Beta benci mama." Ini anak sakit hati dengan mamanya. Mamanya perlakukan dia seperti anak angkat, padahal anak kandung. Mama siksa dia kayak binatang. Wajar kalau psikologinya terganggu. Lalu pemain musik yang jago-jago itu, mereka punya kunci-kunci. Itu kunci yang bermain perasaan. Kunci gantung, lu selesai. Oh, itu tanya pemusik. Saya sudah dapat bocoran dari pemusik. Jadi ada nada-nada tertentu yang bikin kita bisa menangis. Itu bukan Roh Kudus, nada. Itu nada. Jadi Anda bukan korban pekerjaan roh, korban nada. Saudara, itu korban nada. Kalau Roh Kudus sama, tak usah pakai musik apa-apa. Kau bisa menangis saja di kamarmu sendiri sambil membuka semua dosamu dan engkau dipulihkan menjadi ciptaan baru. Amin.